Balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal membahas kelanjutan One Out season kedua yaitu chapter 85. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang belum subscribe, jika berkenan monggo di subscribe terlebih dahulu. Oke, di chapter 85 ini berjudul Trade atau penjualan. Di awal chapter ditunjukkan bahwa Tokuchi masih memperhatikan tim lapis 2 latihan. Dan tersebar rumor bahwa Tokuchi sedang memperhatikan tim lapis 2 untuk mencari pemain yang akan dimasukkan ke tim utama. Lalu keesokan harinya tiba-tiba Kinozaki datang dengan heboh dan bertanya kepada Tokuchi dengan berita yang ada di koran. Apakah benar Tokuchi akan dijual ke Ganalian? Tanya Kinozaki. Dan Tokuchi menjawab, jika pemilik klub berkata seperti itu, maka itu benar. Semua media heboh akan hal itu, termasuk tim lapis kedua yang ribut, tetapi bukan karena Tokuchi yang akan pindah ke Ganalian, melainkan akan ada 3 pemain lapis 2 yang akan dijual ke Ganalian juga. Dan pendapat Tokuchi mempengaruhi hal tersebut. Berita tersebut menjadi gempar di tim lapis 2 dan membuat mereka bersemangat dalam latihan dan mencoba menarik perhatian Tokuchi dengan skill yang mereka miliki. Karena Ganalian merupakan tim yang istimewa dengan gaji pemain yang tinggi. Lalu tiba-tiba pembuli dari tim lapis 2 memanggil Kurai dengan menyuruhnya untuk memotong rumput dan menyuruh Kurai untuk tidak latihan karena dianggap tidak berguna dalam klub dan dianggap tidak akan dipilih oleh Tokuchi. Di sisi lain, Nakane menunjukkan kemampuannya kepada Tokuchi dan lagi Tokuchi tidak memperhatikannya, malah bertanya kepada Nakane, kenapa Kurai tidak ada di bullpen? Nakane menjawab karena dia tidak akan berguna jika ada di bullpen sekalipun. Dan Tokuchi bertanya kembali, lalu kenapa dia masih ada di sini? Nakane menjawab, itu karena hanya dia yang mau melakukan semua tugas yang kita tidak mau lakukan. Di sisi lain, John juga sedang latihan memukul, tapi tidak ada satu bola pun yang kena. Lalu pelatih memberinya hukuman untuk mengayunkan tongkatnya sebanyak 1000 kali. Lalu muncul 2 pemain lagi yang sombong dengan kemampuannya. Dan setelah mencoba memukul, ternyata benar mereka memiliki skill yang bagus dalam memukul. Tokuchi pun hanya terdiam melihat pukulan dari pemain tersebut. Setelah itu mereka bertanya kepada Tokuchi, apakah benar jika 3 orang yang akan dijual ke Ganalian akan dipilih olehmu? Dan akhirnya Tokuchi menjawab dengan pertanyaan, apakah kalian bahagia jika dipindahkan ke Ganalian? Mereka menjawab tentu saja, karena Ganalian merupakan tim yang kuat dan terkenal. Lalu tiba-tiba Tokuchi malah bertanya ke Kurai dengan pertanyaan yang sama, apakah kau akan bahagia jika dijual ke Ganalian? Tapi sebelum Kurai selesai menjawab, jawabannya sudah dipotong oleh pemain lain dengan menghinanya. Lalu dari semua pemain hanya 3 orang yang tidak menunjukkan kemampuannya, antara lain Kurai yang sibuk memungut bola, ada John yang sedang sibuk dengan latihan memukul, dan ketiga ada Genzo yang sedang sibuk berjudi sepanjang waktu. Saat malam hari, Kurai masih sibuk membersihkan lapangan yang habis dipakai, dan Tokuchi datang ke lapangan dengan bertanya, apakah mereka yang menyuruhmu membersihkan lapangan lagi? Kurai menjawab, iya. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba Kurai menunduk dan bertanya kepada Tokuchi, apakah kamu pernah berpikir kenapa aku masih hidup? Tokuchi menjawab, tidak. Lalu Kurai mulai menceritakan masa lalunya yang penuh dengan penghinaan. Karena sejak kecil dia tidak bisa melakukan hal yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya, baik itu dalam hal seni ataupun dalam olahraga. Dan karena itu dia selalu menjadi bahan bully teman-temannya. Lalu saat SMA, Kurai jarang masuk ke sekolah. Dia hanya berdiam diri di tepi sungai sambil melempar batu ke sungai. Lalu tiba-tiba ada seorang guru Kurai yang datang dan melihat Kurai sedang melempar batu. Lalu dia langsung meminta Kurai untuk melempar kembali batu tersebut ke sungai. Setelah dilempar, reaksi Pak Guru tersebut sangat terkejut dan bilang kalau Kurai memiliki bakat dalam melempar. Berkata kalau dia bisa menjadi pitcher terbaik di Jepang. Dan saat lulus SMA, Kurai bahkan diberikan sarung tangan dari Pak Guru tersebut. Dan itulah masa lalu Kurai yang diceritakan kepada Tokuchi. Tokuchi hanya terdiam mendengarkannya tanpa memotong ceritanya sedikit pun. Cerita Kurai itu menutup malam tersebut. Keesokan harinya muncul berita di koran, dan berita tersebut adalah pemain yang dipilih untuk dijual ke Ganalian, yaitu ada Kurai, John, dan Genzo. Semua pemain lapis 2 terkaget-kaget atas keputusan tersebut, dan mereka protes kepada Tokuchi.
Lalu Tokuchi pun angkat bicara. Sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Aku tidak memiliki otoritas untuk memilih 3 pemain tersebut. Bahkan aku sendiri pun tidak tahu kalau aku bakal dijual. Lalu para pemain lapis 2 pun mulai menyalahkan orang yang menyebarkan rumor kalau Tokuchi yang akan memilih 3 pemain tersebut. Di sisi lain, Kurai sangat bahagia dengan berita tersebut, tapi setelah itu dia kembali menyendiri di bangku stadion sambil merenung. Saat dia merenung, tiba-tiba muncul sang pemilik klub, sekretaris berkacamata hitam, dan pelatih tim lapis 2 dari kejauhan. Karena penasaran dengan apa yang mereka bicarakan, Kurai bersembunyi di balik dinding dan mendengarkan percakapan mereka. Lalu sang pemilik klub berkata, "Jika orang-orang tahu kalau mereka membeli Tokuchi dengan harga 2 miliar, mereka pasti akan mengkritik kita habis-habisan. Oleh karena itu, kita menambahkan 3 pemain lapis 2 yang tidak berguna." Lalu pelatih tim lapis 2 pun menjawab, "Tidak disangka pemain yang di ambang batas pembuangan akan berguna." Lalu sang pemilik klub pun berkata, "Kalau dibilang berguna, itu pun setelah perdagangan ini selesai. Tapi naasnya, mereka akan dibuang setelah musim ini berakhir." Kurai yang mendengar itu sangat kaget dan hanya bisa berdiri dan hanya mematung. Chapter 85 selesai. Dan itulah review untuk chapter 85 One Outs alur untuk season kedua. Untuk teman-teman yang udah nonton, monggo di subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih.